Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Inspirasi Sahabat Muslim. Semoga yang sudah mampir ke channel ini saya doakan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, sebelum lanjut, mari dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa tekan tombol like-nya. Dan isi komen dengan doa-doa sesuai dengan hajat sahabat semua, agar kita aminkan bersama. Semoga menjadi wasilah terkabulnya doa dan hajat sahabat semua. Bagi Anda yang sudah like, subscribe dan komen, saya doakan semoga panjang umur, selalu diberikan nikmat kesehatan, dan rezeki yang berlimpah berkah. Dikaruniakan kemudahan dari segala urusan. Amin Allahumma amin. Kisah Nabi Sulaiman lengkap dari lahir sampai wafat. Nabi Sulaiman lahir di Palestina. Nabi Sulaiman merupakan anak dari Nabi Daud. Al-Quran menjelaskan bahwa Nabi Sulaiman sejak usianya yang masih kecil telah menunjukkan kesalehan dan ketaatannya kepada Allah. Hadirnya Nabi Sulaiman di tengah-tengah keluarga merupakan anugerah untuk keluarganya, terutama bagi sang ayah, Nabi Daud. Menginjak remaja, Nabi Sulaiman menunjukkan kecerdasannya. Ini berkat doa sang ayah yang menginginkan agar diberi seorang anak yang cerdas. Selain cerdas, Nabi Sulaiman dikenal sebagai sosok yang bijaksana dan dapat membuat keputusan yang adil. Suatu ketika, Nabi Daud dan Nabi Sulaiman bertemu dengan pemilik kebun dan pemilik kambing. Pemilik kebun ingin minta ganti rugi pada pemilik kambing karena kebunnya telah dirusak kambing. Mulanya, Nabi Daud meminta pemilik kambing untuk ganti kerusakan. Namun, Nabi Sulaiman memberikan pendapat yang mana ternyata menguntungkan kedua belah pihak. Pemilik kambing menyerahkan kambingnya, tapi pemilik kebun harus merawat kambing. Sementara, pemilik kambing harus merawat kebun agar keadaan seperti semula. Nabi Sulaiman menjadi raja. Walaupun pada saat itu Nabi Daud telah memiliki beberapa orang anak, Nabi Sulaiman yang teristimewa karena ia mampu mewarisi tahta kerajaan sang ayah. Akan tetapi, rupanya keistimewaan tersebut membuat sang kakak iri. Kakak tertuanya, Absalom, merasa iri padanya. Absalom kemudian berencana untuk merebut kekuasaan sang ayah dengan menyusun kekuatan secara sembunyi-sembunyi. Namun, usahanya gagal karena dia terbunuh dalam kerusuhan akibat masyarakat pro dan kontra. Nabi Sulaiman pun pada akhirnya menggantikan tahta sang ayah. Setelah menduduki tahta kerajaan Bani Israel selama 40 tahun, wafatlah Nabi Daud dalam usia yang lanjut. Ketika menjadi raja, Sulaiman justru tidak silau dengan kekuasaan dan hadiah. Ia tetap jujur dan tidak sombong. Nabi Sulaiman yang telah berkuasa penuh atas kerajaan Bani Israel yang makin meluas dan melebar. Allah telah menundukkan baginya makhluk-makhluk lain, yaitu jin, angin, dan burung-burung, yang semuanya berada di bawah perintahnya, melakukan apa yang dikehendakinya dan melaksanakan segala komandonya. Di samping itu Allah memberinya pula suatu karunia berupa mengalirnya cairan tembaga dari bawah tanah untuk dimanfaatkan sebagai karya pembangunan gedung-gedung, pembuatan piring-piring sebesar kolam air, periuk-periuk yang tetap berada di atas tungku yang dikerjakan oleh pasukan jinnya. Sebagai salah satu mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Sulaiman ialah kesanggupan beliau menangkap maksud yang terkandung dalam suara binatang-binatang dan sebaliknya binatang-binatang dapat pula mengerti apa yang ia perintahkan dan ucapkan. Demikianlah maka tatkala Nabi Sulaiman berpergian dalam rombongan kafilah yang besar terdiri dari manusia, jin dan binatang-binatang lain, menuju ke sebuah tempat bernama Asgalan, ia melalui sebuah lembah yang disebut Lembah Semut. Di situ ia mendengar seekor semut berkata kepada kawan-kawannya, "Hai semut-semut, masuklah kamu semuanya ke dalam sarangmu, supaya kamu selamat dan tidak menjadi binasa diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya tanpa ia sadar dan sengaja." Nabi Sulaiman tersenyum dan tertawa mendengar suara semut yang ketakutan itu.
Ia memberitahu hal itu kepada para pengikutnya seraya bersyukur kepada Allah atas karunia-Nya yang menjadikan ia dapat mendengar serta menangkap maksud yang terkandung dalam suara semut itu. Ia merasa takjub bahwa binatang pun mengerti bahwa nabi-nabi Allah tidak akan mengganggu sesuatu makhluk dengan sengaja dan dalam keadaan sadar. Setelah Nabi Sulaiman membangunkan Baitul Maqdis dan melakukan ibadah haji sesuai dengan nazarnya, pergilah ia meneruskan perjalanannya ke Yaman. Setibanya di sana, ibu kota Yaman, ia memanggil burung hudhud sejenis burung pelatuk untuk disuruh mencari sumber air di tempat yang kering tandus itu. Ternyata burung hudhud yang dipanggilnya itu tidak berada di antara kawasan burung yang selalu berada di tempat untuk melakukan tugas dan perintah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman marah pada burung hudhud yang tidak hadir itu. Nabi Sulaiman akan menghukum burung hudhud apabila ia datang tanpa alasan dan uzur yang nyata. Berkata burung hudhud yang hinggap di depan Sulaiman sambil menundukkan kepala ketakutan. Aku telah melakukan penerbangan pengintaian dan menemukan sesuatu yang sangat penting untuk diketahui oleh Paduka Tuan. Aku telah menemukan sebuah kerajaan yang besar dan mewah di negeri Saba yang dikuasai dan diperintah oleh seorang ratu. Aku melihat seorang ratu itu duduk di atas sebuah tahta yang megah bertaburkan permata yang berkilauan. Aku melihat ratu dan rakyatnya tidak mengenal Allah Azza wa Jalla yang telah mengaruniakan mereka kenikmatan dan kebahagiaan hidup. Mereka tidak menyembah dan sujud kepada Allah, tetapi kepada matahari. Mereka bersujud kepada matahari dikala terbit dan terbenam. Mereka telah disesatkan oleh syaitan dari jalan yang lurus dan benar. Berkata Sulaiman kepada Hudhud, "Baiklah. Kali ini aku maafkan kamu karena berita yang engkau bawakan ini yang aku anggap penting untuk diperhatikan dan untuk membuktikan kebenaran beritamu itu. Bawalah suratku ini ke Saba dan lemparkanlah ke dalam istana ratu yang engkau maksudkan itu. Kemudian kembalilah secepat-cepatnya. Sambil kami menanti perkembangan selanjutnya bagaimana jawaban Ratu Saba atas suratku ini." Hudhud terbang kembali menuju Saba dan setibanya di atas istana kerajaan Saba dilemparkanlah surat Nabi Sulaiman tepat di depan Ratu Balqis yang sedang duduk dengan megah di atas tahtanya. Ia terkejut melihat sepucuk surat jatuh dari udara tepat di depan wajahnya. Ia lalu mengangkat kepalanya melihat ke atas, ingin mengetahui dari manakah surat itu datang dan siapakah yang secara kurang hormat melemparkannya tepat di depannya. Kemudian diambillah surat itu oleh ratu. Dibuka dan dibaca isinya yang berbunyi, "Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Surat ini adalah daripadaku, Sulaiman. Janganlah kamu bersikap sombong terhadapku dan menganggap dirimu lebih tinggi daripadaku. Datanglah kalian kepadaku berserah diri." Setelah dibacanya berulang kali surat Nabi Sulaiman, Ratu Balqis memanggil para pembesarnya dan para penasihat kerajaan berkumpul untuk memusyawarahkan tindakan apa yang harus diambil sehubungan dengan surat Nabi Sulaiman yang diterimanya itu. Berkatalah para pembesar itu ketika diminta pertimbangannya, "Wahai Paduka Tuan Ratu, kami adalah putra-putra yang dibesarkan dan dididik untuk berperang dan bertempur dan bukan untuk menjadi ahli pemikir atau perancang yang patut memberi pertimbangan atau nasihat kepadamu. Kami menyerahkan kepadamu untuk mengambil keputusan yang akan membawa kebaikan bagi kerajaan dan kami akan tunduk dan melaksanakan segala perintah dan keputusanmu tanpa ragu. Kami tidak akan gentar menghadapi segala ancaman dari manapun datangnya demi menjaga keselamatanmu dan keselamatan kerajaanmu." Ratu Balqis menjawab, "Aku memperoleh kesan dari uraianmu bahwa kamu mengutamakan cara kekerasan dan kalau perlu kamu tidak akan gentar masuk medan perang melawan musuh yang akan menyerbu. Aku sangat berterima kasih atas kesetiaanmu kepada kerajaan dan kesediaanmu bertaruh nyawa untuk menjaga keselamatanku dan keselamatan kerajaanku. Akan tetapi aku tidak sepemikiran dengan kamu sekalian. Menurut pertimbanganku,
Lebih bijaksana bila kami menempuh jalan damai dan menghindari cara kekerasan dan peperangan. Sebab bila kami menentang secara kekerasan dan sampai terjadi perang dan musuh kami berhasil menyerbu masuk kota-kota kami, maka niscaya akan berakibat kerusakan dan kehancuran yang sangat menyedihkan. Mereka akan menghancur binasakan segala bangunan, memperhambakan rakyat dan merampas segala harta milik dan peninggalan nenek moyang kami. Hal yang demikian itu adalah merupakan akibat yang wajar dari tiap peperangan yang dialami oleh sejarah manusia dari masa ke semasa. Maka menghadapi surat Sulaiman yang mengandung ancaman itu, aku akan coba melunakkan hatinya dengan mengirimkan sebuah hadiah kerajaan yang terdiri dari barang-barang yang berharga dan bermutu tinggi yang dapat mempesonakan hatinya dan menyilaukan matanya, dan aku akan melihat bagaimana ia memberi tanggapan dan reaksi terhadap hadiahku itu dan bagaimana ia menerima utusanku di istananya. Selagi Ratu Balkis siap-siap mengatur hadiah kerajaan yang akan dikirim kepada Sulaiman dan memilih orang-orang yang akan menjadi utusan kerajaan membawa hadiah, tibalah hinggap di depan Nabi Sulaiman burung pengintai Hudhud memberitakan kepadanya rancangan Balkis untuk mengirim utusan membawa hadiah baginya sebagai jawaban atas surat beliau kepadanya. Setelah mendengar berita yang dibawa oleh Hudhud itu, Nabi Sulaiman mengatur rencana penerimaan utusan Ratu Balkis dan memerintahkan kepada pasukan jinnya agar menyediakan dan membangunkan sebuah bangunan yang megah yang tiada taranya yang akan menyilaukan mata utusan Balkis bila mereka tiba. Tatkala utusan Ratu Balkis datang, diterimalah mereka dengan ramah tamah oleh Sulaiman, dan setelah mendengar penjelasan mereka tentang maksud dan tujuan kedatangan mereka dengan hadiah kerajaan yang dibawanya, berkatalah Nabi Sulaiman, "Kembalilah kamu dengan hadiah ini kepada ratumu. Katakanlah kepadanya, bahwa Allah telah memberiku rezeki dan kekayaan yang melimpah ruah dan mengaruniakanku dengan karunia dan nikmat yang tidak diberikannya kepada seseorang daripada makhluknya. Di samping itu aku telah diutuskan sebagai nabi dan rasulnya dan dianugerahi kerajaan yang luas yang kekuasaanku tidak sahaja berlaku atas manusia tetapi mencakup juga jenis makhluk, jin, dan binatang-binatang. Maka bagaimana aku akan dapat dibujuk dengan harta benda dan hadiah serupa ini? Aku tidak dapat dilalaikan dari kewajiban dakwah kenabianku oleh harta benda dan emas. Walaupun sepenuh bumi ini kamu telah disilaukan oleh benda dan kemegahan duniawi, sehingga kamu memandang besar hadiah yang kamu bawakan ini dan mengira bahwa akan tersilaukan mata kami dengan hadiah ratumu. Pulanglah kamu kembali dan sampaikanlah kepadanya bahwa kami akan mengirimkan bala tentara yang sangat kuat yang tidak akan terkalahkan ke negeri Saba, dan akan mengeluarkan ratumu dan pengikut-pengikutnya dari negerinya, sebagai orang-orang yang hina dina yang kehilangan kerajaan dan kebesarannya, jika ia tidak segera memenuhi seruanku dan datang berserah diri kepadaku." Utusan Balkis kembali melaporkan kepada ratunya, dan menyampaikan apa yang mereka alami dan apa yang telah diucapkan oleh Nabi Sulaiman. Sesampai informasi diterima Ratu Balkis, dia mulai berpikir, jalan yang terbaik untuk menyelamatkan diri dan kerajaannya ialah menyerah saja kepada seruan Sulaiman dan datang menghadap dia di istananya. Nabi Sulaiman berencana akan menunjukkan kepada Ratu Balkis bahwa ia memiliki kekuasaan gaib di samping kekuasaan lahirnya dan bahwa apa yang dia telah ancamkan melalui rombongan utusannya bukanlah ancaman yang kosong. Maka bertanyalah beliau kepada pasukan jinnya, siapakah di antara mereka yang sanggup mendatangkan tahta Ratu Balkis sebelum orangnya datang berserah diri kemari? Berkata Ifrit, seorang jin yang tercerdik lantas sigap menjawab, "Aku sanggup membawa tahta itu dari istana Ratu Balkis sebelum engkau sempat berdiri dari tempat dudukmu. Aku adalah pesuruhmu yang kuat dan dapat dipercayai." Seorang lain yang mempunyai ilmu dan hikmah nyeletuk berkata, "Aku akan membawa tahta itu ke sini sebelum engkau sempat memejamkan matamu." Ketika Nabi Sulaiman melihat tahta Balkis sudah berada di depannya, berkatalah ia,
Ini adalah salah satu karunia Allah kepadaku untuk mencoba apakah aku bersyukur atas karunia-Nya itu atau mengingkarinya. Karena barang siapa bersyukur maka itu adalah semata-mata untuk kebaikan dirinya sendiri dan barang siapa mengingkari nikmat dan karunia Allah, ia akan rugi di dunia dan di akhirat dan sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Mulia. Selanjutnya saat menunggu kedatangan Ratu Balqis, Nabi Sulaiman memerintahkan orang-orangnya agar mengubah sedikit bentuk dan warna tahta ratu itu yang sudah berada di depannya. Kemudian setelah ratu itu tiba berserta pengiring-pengiringnya, bertanyalah Nabi Sulaiman seraya menundingkan kepada tahtanya, "Serupa inikah tahtamu?" Balqis menjawab, "Seakan-akan ini adalah tahtaku sendiri." Seraya bertanya-tanya dalam hatinya, bagaimana mungkin bahwa tahtanya berada di sini padahal ia yakin bahwa tahta itu berada di istana tatkala ia bertolak meninggalkan Saba. Selagi Balqis berada dalam keadaan kacau pikiran, keheranan melihat tahta kerajaannya sudah berpindah ke istana Sulaiman. Ia dibawa masuk ke dalam sebuah ruangan yang sengaja dibangun untuk penerimaannya. Lantai dan dinding-dindingnya terbuat dari kaca putih. Balqis segera menyingkapkan pakaiannya ke atas betisnya ketika berada dalam ruangan itu. Balqis mengira bahwa ia berada di atas sebuah kolam air yang dapat membasahi tubuh dan pakaiannya. Berkata Nabi Sulaiman kepadanya, "Engkau tidak usah menyingkap pakaianmu. Engkau tidak berada di atas kolam air. Apa yang engkau lihat itu adalah kaca-kaca putih yang menjadi lantai dan dinding ruangan ini." "Oh Tuhanku," Balqis berkata menyadari kelemahan dirinya terhadap kebesaran dan kekuasaan Tuhan yang dipertunjukkan oleh Nabi Sulaiman. "Aku telah lama tersesat berpaling daripada MU, melalaikan nikmat dan karunia MU, merugikan dan menzalimi diriku sendiri sehingga terjatuh dari cahaya dan rahmat MU. Ampunilah aku." Aku berserah diri kepada Sulaiman Nabi MU dengan ikhlas dan keyakinan penuh. Kasihanilah diriku wahai Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Demikianlah kisah Nabi Sulaiman dan Balqis Ratu Saba. Dan menurut sebagian ahli tafsir dan ahli sejarah nabi-nabi, bahwa Nabi Sulaiman pada akhirnya menikah dengan Balqis. Mukjizat Nabi Sulaiman. Sepanjang hidupnya, Nabi Sulaiman diberikan kelebihan atau mukjizat yang tak dimiliki manusia lain. Dalam firman Allah Azza wa Jalla surat Al-Anbiya 78-79, Allah memberikan Sulaiman pemahaman hukum sehingga ia dapat memutuskan suatu keputusan yang adil dan mendekati kemaslahatan. Allah memberikan kelebihan banyak kepada Nabi Sulaiman, di antaranya kemampuan menundukkan angin sesuai perintahnya. Hal tersebut ada dalam surat Saba ayat 12. "Dan kami tundukkan angin bagi Sulaiman, yang perjalanannya pada waktu pagi sama dengan perjalanan sebulan dan perjalanannya pada waktu sore sama dengan perjalanan sebulan pula." Mukjizat lain yang diberikan kepada Nabi Sulaiman adalah kemampuannya menundukkan jin dan setan. Ia perintahkan kepada mereka untuk mengerjakan berbagai hal yang diperlukan. Hal ini disampaikan melalui firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Anbiya ayat 82. Setiap setan yang membangkang akan dihukum ke dalam neraka. Ini tertuang dalam firman Allah Azza wa Jalla, Quran surat Es-Sadi ayat 37-38 dan Saba ayat 12-13. Mukjizat lain yang diberikan Allah kepada Nabi Sulaiman adalah kemampuan berbicara dan mengerti bahasa burung dan semut. Wafatnya Nabi Sulaiman. Mengutip buku Menengok Kisah 25 Nabi Rasul karya Ahmad Fatih. Nabi Sulaiman wafat di usia 66 tahun. Nabi Sulaiman meninggal dengan cara yang berbeda dibandingkan manusia lainnya. Ia meninggal saat duduk di atas kursi. Kematiannya baru diketahui setelah tongkat miliknya dimakan rayap. Sebagaimana dalam firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Saba ayat 13. "Maka ketika kami telah menetapkan kematian atasnya, Sulaiman,
Tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka ketika dia telah tersungkur, tahulah jin itu bahwa sekiranya mereka mengetahui yang gaib tentu mereka tidak tetap dalam siksa yang menghinakan. Wallahu alam bishawab. Demikian sepenggal kisah dari Nabi Sulaiman alaihi salam. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, subscribe, komen dan share. Serta klik tombol lonceng agar mendapatkan notifikasi video inspiratif sahabat muslim lainnya. Sampai ketemu di video kisah nyata dan inspirasi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.